Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib Masjid At-Thaibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dapat melanjutkan pelajaran kita mengenai fikih taharah, yaitu bab wudu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari rukun wudu. Apa saja bagian wudu yang wajib untuk dicuci, dialirkan air, dan apa saja bagian-bagian yang wajib disapu, dan mana bagian yang boleh dicuci dan boleh disapu. Kita mengulang sedikit sebelum praktek. Rukun-rukun wudu yang pertama adalah niat. Dan niat itu adalah sesuatu yang menggerakkan anggota tubuh kita. Maka cukup apabila hati kita menginginkan untuk berwudu, membersihkan diri dari najis atau hadas, maka cukup itu menjadi niat. Setelah kita memiliki niat di dalam hati, maka rukun yang pertama adalah mencuci atau membasuh muka. Membasuh muka dari ujung tumbuh rambut sampai dagu batasnya, kemudian dari daun telinga, anak daun telinga kanan sampai anak daun telinga kiri. Itu batasan wajah. Kemudian yang kedua, kita membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai siku. Begitu juga yang kiri dari ujung jari sampai siku. Yang perlu diperhatikan adalah basahnya
daerah siku. Jangan sampai tidak mencapai siku. Kemudian yang ketiga adalah kita mengusap atau mengelap rambut, atau maaf, kepala. Mengelap kepala. Kepala itu hukumnya tidak boleh dicuci atau dibasuh. Dia itu cukup diusap atau dilap. Apa bedanya mencuci, membasuh? Apa bedanya membasuh dengan menyapu? Kalau membasuh, airnya dialirkan, sedangkan menyapu, airnya ditiriskan. Airnya ditiriskan. Jadi rambut adalah disapu, tidak dibasuh. Bapak-bapak tahu bagaimana cara tayamum? Tayamum itu debunya disunnahkan ditiriskan. Setelah kita ambil debu, itu disunnahkan untuk ditiriskan. Itulah cara mengusap seperti itu. Bapak-bapak bayangkan bagaimana rumitnya wudu atau kompleksnya wudu, 4 anggota wudu kemudian menjadi ringan, berubah menjadi 2 anggota, wajah dan tangan saat tayammum. Itu satu. Anggotanya 4 wudu, 4 anggota, kemudian Allah hapus yang 2, sisa 2. Ini tentu penghapusan yang signifikan, 50%. Yang kedua juga bisa dibayangkan jika dengan air kita mengalirkan, tapi ketika kita dengan debu kita cukup mengusap saja. Ini juga perubahan yang signifikan. Yang satu mengalirkan, satu mengusap. Maka mengusap itu juga merupakan sebuah tindakan dalam bersuci yang sah. Terkadang kita itu ragu dengan mengusap, menganggap bahwa mengusap ini kurang sah. Jangan pakai perasaan. Mengusap itu dalam Islam, dalam wudu ataupun tayamum adalah 2 hal yang sah. Kalau bapak-bapak nggak yakin wudu dengan usapan itu sah, maka bapak-bapak nggak terbiasa dengan tayamum atau tidak mengerti konsep tayamum. Karena orang yang bertayamum meyakini bahwa usapan itu sah mensucikan. Begitulah dalam wudu, usapan dalam wudu itu sah. Nah, usapan yang pertama dalam wudu adalah rambut. Jadi rambut jangan dibasahkan, dicucurkan air, tapi cukup diusapkan sebagaimana kita mengusap dalam tayamum. Kaidah mengusap, basahkan tangan atau sentuhkan tangan dengan debu, tiriskan airnya atau tiriskan debunya, baru kemudian kita usapkan. Itu namanya mengusap. Nah, bagian yang diusap di dalam berwudu adalah bagian kepala. 1, itu diusap. Cara mengusap ada 3. Cara mengusap ada 3. Saya buka lagi, masih botak ini. Usapan yang pertama, setelah kita basahkan tangan kita, kita tiriskan. Usapan yang pertama adalah kita tarik dari depan ke belakang, kemudian kita kembalikan lagi ke depan. Kemudian kita kenakan telinga. Telinga masuknya sunnah, tapi tidak apa-apa. Kita bersihkan atau kita usapkan telinga kita. Itu cara pertama. Cara kedua, seandainya kita pengguna imamah pengikat kepala dan kita senantiasa menggunakannya. Kemudian kita dalam keadaan safar, di mana dingin sekali atau panas sekali, maka cara yang kedua, kita boleh melakukan usapan di atas imamah atau serban yang menutupi kepala kita, bukan peci, sesuatu yang diikat, bukan peci, sesuatu yang diikat di kepala seperti imamah bahasa Arabnya, atau apa bahasa Indonesianya itu, sorban yang mengikat kepala 1,
atau kerudung wanita. Bagi wanita maka boleh diusap kerudungnya saja, di atasnya diusap kerudungnya saja, kemudian ditarik dan selesai. Nggak perlu ditarik juga tidak apa-apa, diusap kerudungnya saja. Pengusapan kerudung juga jangan jadikan ragu dalam beramal. Tidak ada masalah di situ karena hadisnya jelas, bisa dilihat di lembaran yang minggu yang lalu. Usapan itu sah, sekali lagi sah mengenai tubuh kita atau sah mengenai sesuatu yang menutupi tubuh kita. Usapan seperti itu hukumnya. Sekali lagi, usapan itu sah mengenai organ langsung atau mengenai benda yang menutupi organ tersebut. Nah, mana yang boleh diusap atau disapu? Yang pertama yang boleh disapu adalah rambutnya boleh, atau yang menutupi rambut kerudungnya boleh. Itu dua-duanya sah hukumnya. Yang kedua yang boleh diusap itu adalah kaki dan yang menutupinya. Ya. Kalau kakinya saja terbuka seperti kita sekarang, kaki seperti kita, ini jatuhnya dicuci, dibasuh, dialirkan air. Tapi kalau sudah memakai sepatu atau memakai kaos kaki atau memakai penutup serban, kakinya diserban, kakinya di apa namanya? Perban, kok diserban? Perban. Perban. Serban di atas ya. Perban, diperban di bawah, kakinya diperban. Maka seandainya dia mau menggunakan air, maka dia menggunakan air untuk kakinya khusus karena dibalut, maka khusus menggunakan cara usap tadi atau cara sapu. Kalau sapu, maka airnya tiriskan. Sapu saja. Ini misalnya perban seperti ini. Bagian atas. Telapak kaki tidak berlaku usapan, tidak berlaku untuk bagian bawah jika menggunakan kaos kaki atau perban atau yang lainnya. Bagaimana jika perbannya di tangan? Tangan itu tidak ada di situ hukum basuh, tidak ada hukum usap. Hukum usap itu berlaku hanya untuk rambut. Sapu atau usap berlaku untuk rambut dan kaki. Apabila perban kita di tangan, maka bisa digantikan dengan tayamum. Kalau perban kita di tangan, bisa kita gantikan dengan tayamum. Misalnya perbannya banyak di sini, bisa digantikan dengan nauzubillah, bisa digantikan dengan tayamum. Cukup dengan tayamum di apa namanya? Ya, dilap dengan debu. Seperti itu seandainya luka. Karena tayamum itu dibolehkan bagi yang sakit atau bagi yang tidak memiliki air. Itu tayamum. Baik. Kita kembali ke rukun yang ketiga, yaitu kepala tadi. Kepala sudah. Setelah kepala kita masuk ke kaki. Kaki tadi caranya adalah dibasuh dari ujung kuku sampai ke mata kaki, itu batasnya. Seandainya kita ingin mengusapnya, itu boleh. Syaratnya adalah kalau ingin mengusap harus posisinya menggunakan kaos kaki atau sepatu. Dan itu syarat berikutnya. Syarat berikutnya adalah kaos kaki dan sepatu itu dipakai ketika dia suci. Perhatikan. Kaos kakinya dan sepatunya dipakai ketika dia suci. Kalau dia suci, dia pakai sepatu. Kemudian dia berangkat naik bis. Bisnya jauh atau naik pesawat lah. Pesawat 10 jam di atas misalnya. Kemudian dia tiba-tiba buang angin. Batallah wudunya. Tadi dia pakai sepatu, keadaannya suci. Maka dalam hal ini dia cukup berwudu. Dalam berwudu dia cukup mengusap sepatunya saja, sebab sepatu digunakan saat dia sudah berwudu. Mengusap sepatu harus yakin, tidak perlu ragu, sebab mengusap itu
adalah bagian dari tata cara bersuci. Ya, sama seperti ini. Sama seperti membersihkan air kencing bayi yang belum memakan makanan selain ASI. Itu juga kalau ada air kencing bayi anak umur 1 bulan, ya 1 bulan, itu cara bersihkannya dipercikkan. Mungkin bapak-bapak juga tidak yakin, ibu-ibu juga tidak yakin, nggak enak ini dipercikkan. Tapi begitu caranya. Kalau dia belum makan, baru ASI umur 3 bulan lah. Biasanya kalau udah lebih dari itu suka ada campuran. Begitu juga ketika kita buang air kecil. Buang air kecil, celana kita terkena cipratan air seni. Kena cipratan air seni. Itu juga sama, tata cara membersihkannya itu dengan cara dipercikkan kembali. Walaupun percikan kita tidak tepat mengenai najis yang tadi, kita tidak tahu, Pak. Percikan yang kena celana kita tuh kita tidak tahu di mana, nggak kelihatan itu. Kita nggak disuruh cari. Yang mana ya? Cium satu-satu, nggak ada kerjaan. Nggak begitu caranya. Caranya langsung selesaikan dengan cara dipercikkan. Udah begitu caranya. Ikuti saja perintahnya dan anjurannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga orang atau wanita yang bajunya terurai panjang melebihi tumitnya. Biasanya wanita itu dianjurkan bahkan harus menutup mata kakinya, menutup telapak kakinya, menutup kaki. Kaki itu aurat bagi wanita. Kecuali madhab Hanafi, kaum muslimat yang dari Pakistan, India, Uzbekistan, Rusia, mereka menggunakan faham Al-Imam Hanafi, itu kaki, telapak kaki dan telapaknya dan punggung kaki itu tidak aurat dalam mazhab mereka. Dalam mazhab mereka. Tapi ulama yang lain, 3 ulama mazhab yang lain, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mengatakan kaki wanita itu aurat. Makanya wanita itu seandainya menggunakan baju yang panjang atau androk atau baju kurung yang panjang sampai menutup kakinya dan terseret-seret dengan tanah, kemudian kotor, misalnya terkena kotoran atau najis di pasar, itu kata Nabi pembersihnya adalah gesekan selanjutnya. Udah begitu caranya, nggak usah dipersulit. Begitu caranya, dia masuk pasar kotor, dia jalan aja terus, gesekan berikutnya mensucikan. Udah begitu. Nah, cuman banyaknya kaum muslimat tidak mengerti. Kaum muslimat banyak tidak mengerti, sehingga kalau ada muslimah yang pakai baju kurung sampai menyeret-nyeret, dibilang najis-najis. Padahal itu pembersihnya. Ya begitu. Karena kata Nabi SAW, seretan atau gesekan setelahnya itulah pensucinya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam masalah ibadah ini, dalam masalah bersuci ini, kita tidak bisa terka-terka, dan kita harus menggunakan panduan yang diajarkan oleh Nabi, dan panduannya itu cukup mudah jika difahami. Cukup mudah jika difahami, tidak sulit jika kita memahami panduannya. Nah, oleh itu kita coba hari ini, kita coba saja hari ini berwudu dengan wudu yang wajibnya saja, yang fardunya saja. Mungkin saja suatu saat Bapak perlu wudu yang seperti ini, maka kita sudah bisa. Apa faedah wudu yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita berusaha untuk tidak menggunakan air yang banyak. Karena ada hadis Nabi SAW, suatu saat ada sahabat berwudu, namanya adalah Abdullah bin Amr. Beliau berwudu menggunakan air yang terlalu banyak. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada beliau, wahai Amr, laqad asrafta, atau kata Rasul, ma hadzal israf. Kenapa engkau berlebihan dalam menggunakan air ini dalam wudu ya? Kemudian kata beliau, kata Abdullah bin Amr, adakah israf dalam wudu? Ya Rasulullah, adakah berlebihan dalam wudu? Kalau dalam makan, beliau tahu tidak boleh berlebihan. Tapi beliau bertanya, dalam wudu adakah berlebihan? Kemudian kata Nabi SAW, ya, ada berlebihan menggunakan air dalam wudu.
maka janganlah engkau berlebihan dalam menggunakan air saat wudu walaupun engkau berada di sebuah sungai yang mengalir. Pernah dengar hadis itu ya? Walaupun engkau berada di sebuah sungai yang mengalir, janganlah engkau mubadzir, berlebihan dalam menggunakan air wudu. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu itu dengan satu sa'. Satu sa'. Satu sa' itu satu mud itu ini tangan kita ini, bukan tangan saya ya, tangan Nabi. Tangan Nabi kita tidak tahu kadarnya. Tapi seperti ini, air diambil seperti ini, dimasukkan ke dalam gelas, berapa jumlah airnya, itulah air yang dipakai oleh Nabi untuk wudu. Seperti itu ya yang Nabi pakai untuk wudu. Kok bisa seperti itu? Ya bisa, nanti kita coba praktek. Tapi kita lebih dari itu boleh nggak? Boleh-boleh saja, tidak masalah. Kalau bapak ibu lebih dari itu boleh. Cuman kalau mengambil sunnahnya, jika ingin mengambil sunnahnya, coba dipersedikit air wudu. Pengalaman kami kemarin di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Haram, bahkan di Masjid Bir Ali juga, di Masjid Bir Ali juga, itu kerannya itu mengerucut bawahnya. Jadi kerannya itu mengecil. Kalau antum gedein tetap aja kecil. Coba aja. Jadi air keluarnya tuh kecil. Kecil dia. Walaupun sudah kita besarkan. Nah, jadi keran itu mungkin saya belum pernah lihat di masjid-masjid manapun, baru saya lihat di situ. Ada keran seperti itu. Ujungnya kecil. Tapi di masjid lain, selain masjid itu, saya sempat mampir ke masjid masyarakat umum di Mekah, nggak begitu. Itu adanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sama Masjid Bir Ali. Masjid Kuba saya nggak wudu di sana, nggak tahu bagaimana bentuknya. Nah, jadi kalau ada tuh keran seperti itu, boleh juga itu kita promosikan sebagai muslim. Tapi kayaknya nggak ada. Yang ada keran yang gede. Baik, silakan masing-masing mengambil air minumnya. Bismillah, silakan dibuka. Kita mau praktek masing-masing dari tempat duduk aja. Nggak apa-apa, insya Allah nggak basah. Insya Allah nggak basah. Silakan Pak. Ini karena babnya bab wudu, maka lebih baik praktek. Silakan dari tempat masing-masing dibuka tangannya. Fadhal. Kadang nggak semua sini, kadang sampai teriak karena takut bau gitu. Gimana hukumnya? Nggak apa-apa. Lebih boleh. Lebih dalam batas boleh. Yang penting jangan terlalu boros. Itu saja sih. Boleh, nggak ada masalah. Saran Anda mendingan dipisahkan antara nyuci sampai ketek dan wudu. Nyuci aja dulu sampai ketek, baru setelah itu wudu. Baik, ini nanti kita wudu di tempat masing-masing. Ini Anda bawa kain ya. Mungkin gantian aja, main tuang-tuangan aja. Pertama caranya semua begini, satu tangan kanan. Kita akan wudu dengan satu tangan kanan. Satu tangan kanan ya. Silakan main tuang-tuangan. Main tuang-tuangan. Supaya lebih mudah main tuang-tuangan. Karena kalau pemain baru mungkin belum bisa satu tangan. Jadi tuang-tuangan. Silakan main tuang-tuangan. Mas Marwan mana? Ini ada 5 sarung. Jadi satu orang berdua main tuang-tuangan ya. Gantian ya. Tuang-tuangan. Ini buat alasnya, takut karpetnya basah. Ini bagian sini satu sarung gantian aja. Gak apa-apa. Bagian sana satu sarung gantian, tengah satu sarung. Ini alas, ini sarung bersih, nggak apa-apa. Jadi sudah semua siap? Pasangannya siapa, Bapak? Oh, airnya diambilkan. Nah, Bapak sama berdua, ambil pasangan berdua. Bapak nanti sama Asid nanti.
Sekalian minum. Tunggu ya, kita sama-sama, ntar saya instruksikan. Ya. Itu sarungnya setelah dipakai pinjemin yang lain. Bukan di situ saja, nanti kalau sudah bisa dipinjamkan yang lain. Baik, bismillah. Satu orang berdua, coba. Berdua. Asid, ente temenin beliau. Berdua. Ini kesempatan kita praktek dari tempat duduk masing-masing. Sudah semua? Sudah? Ini masih ada sarungnya nih. Fadhal. Bismillah, semoga kita dimudahkan mengamalkan wudu yang kita pelajari hari ini. Wudu itu sunnahnya satu tangan. Sudah? Siap semua? Ini mau masing-masing aja ya? Ya udahlah, baik, tuang sendiri. Bismillah. Pertama, tangan kanan pegang seperti ini, tuang seperti ini. Kita akan lakukan langsung ke muka. Bismillah. Semua disalurkan. Terus yang rata. Enggak diginikan. Enggak diginikan. Dari sini langsung ke muka. Jangan diginikan. Baik. Ulang. Karena kita harus mengalirkan, bukan mengelap. Kalau begini habis airnya di sini. Ulangi. Ini takut-takut besok jamaah Thaibah satu grup umroh satu pesawat. Nah, siapa tahu umroh di pesawat, Pak. Begini Pak caranya. Nanti yang nggak nyoba nyesel. Dulu Anda belajar di Masjid Qura Thaibah lupa. Nah, ini begini. Silakan. Bismillah. Tuh. Sudah? Masukkan ke muka. Nah. Semua ratakan. Basah itu muka, pasti basah itu. Enggak, telinga enggak, sampai sini saja. Basahkan. Sudah? Pasti basah, harusnya basah. Antum buka pecinya, Syekh. Ya, buka rambut sampai sini. Sudah? Sudah? Ya. Sudah, sekarang ini baru satu kali sah. Ya, kalau bapak mau 2 kali 3 kali sunnah. Baik, kita sekarang tangan kesini lagi. Ini tumpah ini dia. Ya, setelah itu buang ke sini, tangan ini nangkap. Buang ke bawah, tangan kirinya nangkap. Dibagi sini. Ya, terus. Ya. Ulangi. Udah? Tuang sini. Udah belum? Kok kayaknya bapak nggak basah? Dari sini dong. Dari sini turunin, antum tangan sini nangkap. Turunin, ini langsung tangkap. Turunin langsung nangkap. Ulangi, atau yang kiri sekarang. Sudah yang kanan? Kiri. Ini masih tolong beli tisu habis ini. Ya, kiri. Oke, turunin, tangkap. Nah, langsung di semua sini. Ya begitu. Nah, ini basah ini tuh. Sudah? Sekarang rambut, kalau rambut sedikit saja karena kita tiriskan. Sudah? Kita taruh sedikit, kita tiriskan, kita usap satu. Bismillah. Sini, kemudian sini, kemudian sini. Ya, selesai. Sisa kaki. Kita coba kaki, seandainya kita pakai kaos kaki. Kita coba kalau kita pakai kaos kaki. Baik, silakan. Sekarang kita coba kalau kita pakai kaos kaki. Berarti kalau pakai kaos kaki bagaimana? Berarti ditiriskan gini. Udah, buang airnya. Langsung bagian atasnya saja. Silakan. 1 kali tarik. Sak. Dah, selesai. Yang kiri juga sama. 1 kali tarik. Set, selesai. Selesai. Kalau pakai kaos kaki.
Ya, entar dulu. Sudah? Ya, kalau pakai kaos kaki 1 kali tarik saja Pak, selesai. Misalnya Bapak pergi ke Bandung, dingin sekali, subuh harus pakai kaos kaki terus, pagi, siang, sore harus pakai kaos kaki terus. Gak apa-apa, pakai saja terus kaos kaki karena mungkin tulang udah mulai gak kuat. Pakai aja terus. Nah, cara wudunya begini. Tinggal diusap, set seperti itu. Dan kita bisa wudu di atas kasur kita. Kita bisa wudu di kamar kita sebenarnya. Kalau kita mau wudu pakai ini. Beneran, saya ajarkan ini karena ini penting. Nggak mesti wudu itu ke kamar mandi kalau dalam keadaan-keadaan yang kita nggak bisa jalan ke kamar mandi. Wudu aja di kamar, wudu aja di rumah, wudu aja di atas tempat duduk. Baik, sekarang kalau kaki kita tidak pakai kaos kaki. Tidak pakai kaos kaki. Sama seperti tadi. Silakan diisi tangannya. Diisi tangannya, silakan. Kemudian dari sebelah sini, ya ditangkap. Dari ujung. Ya, ini kan tangan ini, siram dari atas, tarik. Ini kalau nggak praktek nggak akan bisa beneran. Kalau cuma nonton doang nggak bisa. Mending praktek sekarang. Ini, dah kiri, ujung kaki. Dah alirkan sampai ke mata kaki. Seperti itu caranya. Sampai ke mata kaki. Kalau bapak-bapak sekali kayaknya kurang basah nih, bikin saja 2 kali, 3 kali. Itu aja konsepnya. Oh iya, kalau dia dicuci pakai telapak kaki. Kalau dia dicuci, iya, kalau dicuci ini semua dituang tuh, tuang gini. Dah, diginikan. Basah kok. Ya kan ini udah selesai, gosok 2 tangan memang. Ya. Seperti itu. Lagi kita lihat, tuang aja seperti ini, tuang. Seperti itu. Nah, itu cara wudu. Sisanya boleh diminum habis itu. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara wudu ini kalau kita mau yang wajib saja. Sekali lagi, kalau mau yang wajib saja. Yang kedua, seandainya kita dalam keadaan safar atau kurang sehat, sakit panas atau sakit lemas di kamar, wudulah seperti ini, selesai. Dari atas kasur, apa masalahnya? Gak ada masalah. Kalau wudu singkat begini, di tempat-tempat begini, kumur-kumurnya kita tidak lakukan dulu, karena kumur-kumur itu sunnah. Hidung kita tidak lakukan dulu karena hukumnya sunnah. Nanti kalau kita ke toilet, kamar mandi, tempat wudu, baru kita sempurnakan dengan sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu dibahas pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Bismillah saja. Doa wudu itu bismillah. Sebelum kita basuh muka, baca bismillah. Udah, itu doa wudu. Kalau doa setelah wudu kan tahu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Bisa ada komentar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Ya. Ya.
Kemarin sudah dijelaskan minggu yang lalu 3 cara membasuh kepala. Satu, full. Kedua, membasuh penutupnya. Ketiga, membasuh bagian depan atau ubun-ubunnya saja. Itu yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pakai yang separuh bagian depan saja. Sehingga dalam mazhab Syafi'i tidak mesti keseluruhannya. Naam, betul itu yang antum sampaikan. Boleh dalam mazhab Syafi'i karena beliau mengambil hadis yang ketiga. Wudu sambil mandi tidak wudu mandi. Seandainya kita wudu kemudian mandi menyentuh kemaluan maka batal wudunya. Tapi kalau kita wudu di awal nanti dalam bab mandi wajib kita wudu, setelah wudu kita mandi tidak menyentuh bagian kemaluan maka selesai setelah mandi tidak perlu wudu lagi. Setelah mandi tidak perlu wudu lagi. Nanti ada bab mandi. Kita belajar juga bagaimana mandi. Mungkin udah belajar di sini bab mandi. Tapi nanti kita pelajari. Kalau mandi wajib, wudu dulu baru mandi. Mandi wajib, wudu dulu baru mandi. Setelah mandi wudu lagi nggak? Tergantung nyentuh atau nggak nyentuh. Tergantung, nggak pasti. Karena mandi wajib tidak mesti pakai sabun. Nanti kita belajar mandi wajib. Antum udah belajar pastinya di sini ya dengan Ustaz Azka. Intinya tidak pasti pakai sabun atau sampo. Jadi bisa saja. Baik. Bisa saja mandi tidak menyentuh itu bisa. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bisa dicoba wudu seperti ini di rumah iseng-iseng lah sama keluarga. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.